lagi dengan kita. Di sini kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa farmasi di Stiva Pelita Mas Palu. Kalian penasaran gak sih siapa narasumber kita pada hari ini? Sini. Ya, ini dia narasumber kita, salah satunya. Jangan lupa disimak ya video kami, karena di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dari narasumber dan juga banyak pengetahuan yang mungkin kalian belum ketahui ya teman-teman. Jangan lupa simak videonya. Bye-bye. Halo semuanya, jadi kami di sini sudah bersama dua narasumber dari Stiva Pelita Mas Palu. Mungkin kakaknya boleh bisa kenalan? Baik, nama saya Fauzan, angkatan 24. Saya atas nama Muhammad Ariel dari angkatan 2023. Ya, jadi mereka berdua yang akan menjadi narasumber pada wawancara kali ini ya. Baik, yang pertama itu boleh jelasin dulu nggak sih sebenarnya apa itu preformulasi dalam pembuatan tablet? Jadi setahu saya itu preformulasi adalah tahap awal bagaimana kita itu memformulasikan sebelum mencapai bentuk sediaan apapun itu. Contohnya pakai tablet, sirup maupun sebuah, intinya bentuk sediaan yang kita ketahui itu. Mungkin dari kalian bisa jelaskan apa sih tujuan dari preformulasi itu? Tujuan preformulasi ini sangat penting agar nanti pada saat kita membuat suatu formulasi itu tidak gagal ataupun persentase gagalnya itu sangat sedikit seperti itu. Adapun parameter yang kita gunakan pada saat tercapainya ataupun tujuannya itu parameternya itu kita bisa melihat dari sifat fisika ataupun kimia dari suatu bahan yang akan kita gunakan. Contohnya seperti sifat fisika itu kita bisa melihat bobotnya ataupun bentuk kristalnya seperti itu. Kalau dari sifat kimia itu kita bisa melihat pH dan juga kestabilannya seperti itu. Nah, bagaimana sih Kak cara kita mengetahui kompatibilitas antara bahan aktif dan eksipien? Apa dampaknya jika keduanya itu tidak cocok? Biasanya alat-alat yang digunakan untuk uji dari kompatibilitas itu kita menggunakan alat-alat instrumen, contohnya seperti BSI. Nah, ketika kita mengetahui hasil dari uji tersebut adanya ketidakcocokan dari suatu zat aktif dan bahan tambahan, itu akan mempengaruhi hasil dari suatu formulasi kita. Bisa jadi terdegradasi ataupun bisa jadi efektivitas dari produk yang akan kita buat itu menurun, seperti itu dampak. Mungkin bisa dijelaskan mengapa uji kestabilan dan kelaratan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu tablet? Kedua hal ini saling bergandengan ataupun sangat penting, dikarenakan yang pertama itu mengenai uji kestabilan. Ketika suatu produk ataupun suatu sediaan itu tidak stabil akan mempengaruhi selama masa penyimpanan. Nah, ketika suatu produk ataupun suatu sediaan itu tidak stabil akan mempercepat terdegradasinya suatu produk tersebut. Dan yang kedua itu mengenai kelarutan. Ketika suatu obat tidak mempunyai daya larut yang baik, ini akan memperlambat penyerapan ataupun memperlambat penyerapan oleh tubuh seperti itu, sehingga akan mempengaruhi onset ataupun waktu dari obat tersebut untuk bekerja di dalam tubuh seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apa dampaknya kita bagi tubuh kita terhadap kestabilan dan kelarutan tersebut? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu yang pertama itu onset kerjanya yang akan menurun, dan bisa jadi kita yang akan meminumnya itu tidak akan mengalami efektivitas apapun dikarenakan menurunnya suatu efektivitas dari obat tersebut seperti itu. Ya, Mungkin yang mau ditambahkan? Jadi kalau misalnya teman-teman membuat obat, teman-teman tidak perhatikan kedua aspek ini itu percuma begitu ya, begitu. Karena meskipun tahap produksinya ke depannya itu bagaimana teman-teman sudah buat, tapi teman-teman tidak perhatikan uji kestabilan sama uji kelaratan ini, jadi itu percuma teman-teman. Gitu. Oke, mungkin dari aku mau bertanya, karena sudah disampaikan. Mungkin dari Kak Ariel atau Kak Fauzan pernah tidak punya pengalaman atau dengan cerita begitu tentang kegagalan suatu tablet? Mungkin dari Kak Fauzan ini, banyak pengalamannya. Iya, boleh. Contoh, baik. Kalau kemarin itu kita membuat tablet aspirin. Nah, tablet aspirin ini kan memiliki gugus ester dan laktosa ini memiliki gugus hidroksil. Kemudian di
didegradasi menjadi zat kimia menghasilkan asam salisilat dan asam setan. Nah, sedangkan itu masing-masing terurai ini dia itu mudah terurai dan menjadi bau begitu. Jadi apa dampaknya dari kesalahannya ini? Jadi seperti itu yang tadi dibilang Fauzan itu dia mengalami terdegradasi ketika dua bahan ini dicampurkan, yaitu aspirin dan laktosa. Nah, yang pertama itu dapat menyebabkan warna dari aspirin berubah dan juga akan membuat aspirin ini menjadi agak asam seperti itu. Jadi dilarang-edarkan atau tetap diedarkan? Bukan dilarang-edarkan. Ini ketika kita melakukan suatu uji, ketika aspirin ini, ketika zat aktifnya aspirin dan kita bahan aspirinnya itu ataupun zat tambahannya itu kita menggunakan laktosa, itu dilarang, gitu. Tidak bisa, dikarenakan akan dapat terjadi terdegradasi. Dia tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan warna obatnya saya sudah berubah. Saya tidak bawa itu efek sampingnya apa, tapi boleh dicoba juga. Mungkin kalau untuk efek sampingnya bagi tubuh, mungkin beberapa penelitian barangkali sudah ada yang. Oke, baik teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai hal penting pada performasi ya. Kali ini saya akan membahas haringan, di mana di sini ada Kak Ariel, dia sudah pengalaman tinggal industri tahun ini di Bandung. Mungkin Kak Ariel bisa ceritakan pengalaman selama di sana? Pengalaman di sana itu lumayan banyak dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu di sana. Apalagi teman-teman di sini yang mau bergabung ataupun ingin menjadi farmasi industri, mungkin teman-teman bisa mendengarkan cerita ini. Jadi saya ingin bercerita itu pada saat bahan yang dipesan itu masuk ke dalam suatu perusahaan tersebut ataupun dalam industri tersebut. Nah, ketika perusahaan memesan suatu bahan, entah itu impor ataupun dalam negeri sendiri, itu akan dimasukkan ke dalam gudang. Nah, yang dimana di dalam gudang ini mereka akan termasuk suatu bahan itu yang namanya karantina. Itu disimbolkan dengan dia itu berwarna kuning. Nanti dalam suatu lantai itu akan digaris, yaitu ada garisnya itu berwarna kuning. Itu tandanya bahwa obat ini masih dalam keadaan karantina. Itu karantina maksudnya ini apa? Karantina ini bahan ini akan dicek dulu oleh tim QC atau quality control, yang dimana quality control ini akan menguji ataupun menyampling bahan tersebut, apakah bahan tersebut sudah sesuai dengan pemesanan. Semisal yang kita pesan ini yaitu paracetamol. Nah, kita ingin mengetahui apakah betul yang kita pesan ini paracetamol seperti itu. Jangan sampai yang datang ini hanyalah sebut-sebut biasa saja seperti itu ataupun tepung. Nah, ketika hasil laboratorium ataupun dari tim QC memeriksanya dan yang kita temukan itu tidak sesuai, seperti semisal yang kita pesan ini tidak sesuai, yaitu paracetamol tadi. Semisal didapatkan kandungan paracetamolnya ini sudah expire begitu atau sudah lama seperti itu. Nah, ini kita akan pindahkan ke reject ataupun ditolak, itu dilambangkan itu berwarna merah seperti itu. Sedangkan untuk bahan-bahan yang diterima ataupun memenuhi syarat itu akan dipindahkan ke ruangan ataupun bagian penerimaan, yaitu berwarna hijau seperti itu. Jadi untuk industri farmasi itu sebenarnya sulit atau seru atau seperti apa menurut Kak Ariel? Mungkin ini tergantung dari pribadi masing-masing ya. Dikarenakan ini pengalaman saya, mungkin kalau dari saya sendiri itu di industri farmasi itu bisa dibilang juga lumayan sulit dikarenakan kita harus memperhatikan SOP dari suatu perusahaan tersebut seperti itu. Apalagi perusahaan swasta itu SOP itu lumayan ketat seperti itu. Beda dengan perusahaan negeri seperti itu. Jadi sulit ya? Ya lumayan lah bisa dibilang. Mungkin ada saran atau apa begitu untuk kita yang mahasiswa farmasi atau mahasiswa farmasi di luar sana untuk terkait Farmasi. Iya.
mungkin saran dari saya untuk teman-teman farmasi yang sedang melakukan uji formulasi, teman-teman jangan terburu-buru dalam menentukan suatu formulasi. Teman-teman harus memperhatikan bahan-bahannya, karakteristik dari suatu bahan tersebut, apa sifat fisika kimianya, apa kelarutannya, apakah bahan tersebut dapat terdegradasi dari suatu zat aktif apa, seperti itu, sehingga presentasi kegagalannya itu sangat sedikit, seperti itu teman-teman. Dan saya harapkan teman-teman yang di luar sana yang sedang melakukan uji formulasi, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa memajukan ilmu farmasi dalam bidang teknologi seperti itu. Oke, baik. Pengalaman luar biasa ya Kak. Jadi itu beberapa pengalaman dan hal real yang sudah melewati masa studi di BK Industri ya teman-teman. Mungkin ada tips and trik dari kalian berdua untuk mahasiswa farmasi luar sana yang apalagi terkhususnya mahasiswa semester akhir yang lagi pusing-pusingnya. Mungkin tips dan trik dari saya itu teman-teman yang di luar sana yang sedang menjalani studi yang sama seperti saya, yaitu farmasi sendiri, teman-teman harus pintar memanajemenkan waktu. Seperti itu, teman-teman harus memilah-milah yang mana saja yang teman-teman harus kerjakan. Apalagi kita ini sebagai mahasiswa farmasi, mulai dari praktikumnya sangat banyak, percobaannya apalagi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus pintarlah membagi-bagi waktu seperti itu, mengatur waktu teman-teman yang mana yang harus didahulukan seperti itu. Mungkin itu tips and trick dari saya. Mungkin ada kata-kata semangat dulu untuk anak farmasi. Buat teman-teman di luar sana yang lagi menjalani masa-masa studi tersulitnya itu, tetap semangat, percaya bahwa semuanya itu ada jalan keluarnya teman-teman, begitu. Sama satu lagi, tetap ingat orang tua. Pokoknya kalau sudah capek di titik dimana kalian betul-betul sudah capek, saya sudah capek sekali di farmasi, ingat orang tuanya kalian, ingat orang tuanya kalian, ingat orang Kenapa kenapa kalian bisa di sini, tujuan awal kalian bincang farmasi itu apa? Oke. Oke. Sudah boleh atau Boleh. Baik, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai tentang preformulasi dan juga ada pengalaman dari kakak-kakak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dan sampai jumpa. Dadah. Jadi itu dia tadi beberapa percakapan singkat dari kami. Bersama narasumber 2 terbaik kami. Jangan lupa Komen, like subscribe, dan